Siapa sebenarnya orang paling jaksel di internet deh, di sosial media deh? Iya. Siapa? Menurut lu? Menurut gua. Erikal jaksel, ya kan? Oh iya. Kurang jaksel apa? Queen of Senoparty julukannya, ya kan? Coba kalau Erikal cuma sebatas, ya mohon maaf, sosial media spesialis. Dan Lo pernah ditolak cewek nggak sih? Lo child free nggak? Akan menjadi seorang bapak gitu ya next. Lo pernah berpikiran akan gimana mendidik nih? anak seperti apa ya? Tips mendekati cewek jaksel. Kalau tips mendekati cewek cindo. Oke. Kita baru saja sarapan sushi ya. sarapan Oke. sushi. Lo tau nggak sarapannya anak jaksel Anak atau jaksel sarapan ya? Sarapan. Kalau anak jaksel sarapan bukan jam segini anak jaksel. Oh iya, belum masih tidur ya jam segini. Enggak, anak jaksel sarapan justru jam 3 pagi tadi. Habis dari Holy Wing, sarapan dulu baru tidur. Oh iya. Gultik jatuhnya, Gultik. Nah, tapi gultik itu juga agak dulu tuh. Lu kalau ke gultik sekarang nih, Iya. kayak kemarin tuh gue baru tuh pas bulan puasa lewat gultik sama teman-teman gue kayak gue jadi nyadar kayak, oh anak jaksel udah nggak nongkrong di sini nih. Ini udah orang dari seluruh kota nih, udah dari Jaktim, udah dari Depok, dari Bekasi, gue yakin tuh. Terus di mana anak jaksel sekarang kalau pulang mabuk ya? Iya. Ternyata warkop deket Cikajang tuh, kalau di ujung pertigaan Oh situ iya, tahu gua. ada mie. Cikajang. Nah, di Tahu. situ. Sekarang di situ katanya. Oh. Gue nggak tahu nih, lu bergaul di mana? Gue nggak tahu nih, gue takut nih. Gue, astagfirullahaladzim gue. Gue berasa jadi anak jaksel beneran. Emang, tapi dari tadi kita lewatin emang lumayan landmark jaksel sih. Tadi ada Barito, ya kan. Tapi kalau yang landmark yang non formal ya bener gultik. Tadi STC lumayan tuh. Pas pandemi tuh STC lumayan, SCBD. Iya, SCBD sih iya sih. Parah sih. Gue malam minggu kemarin ke situ kan iseng, gila ramai banget isinya. Tapi emang enak sih, kayak gue pas pandemi juga kan ada di SCBD apa namanya, jadi parkiran gitu. Jadi waktu itu trennya adalah beli minuman nongkrong di situ gitu. Pas gue cobain kayak ya memang enak sih sebetulnya. Iya sih. Memang Kayak nyaman healing gitu juga ya. Emang nyaman. Cuci mata juga gitu ngelihat ABG enggak ABG banget, ada yang mature gitu. Pakai tank top, terus yang baju-bajunya aduh. Nah, ada masanya kayak gitu bentukan-bentukan yang ke gultik jam 3 pagi tadi ada masanya. Nah, kalau sekarang mohon maaf nih, Eric King udah mulai muncul di satu kan. Maksud gua tolonglah. Tapi secara kuantitas memang bertambah jauh gitu. Jadi si gultiknya sih teruntungkan. Tapi real jaksel people gitu kayaknya untuk makan di gultik gitu kan kayaknya. Kayak udah agak-agak nggak ke situ gitu. Kayaknya kalau Eric kalau makan di gultik bawa bodyguard lah saran gua kalau. Nggak separah itu gultik ya maksudnya, tapi udah beda lah dari dulu lah. Vibesnya beda lah. Vibesnya beda. Nggak kayak dulu. Sombong amat. Ini tembusnya Cikajang juga nih ya. Cikajang, nah itu yang tadi gue bilang the next gultik itu tuh si warkop yang di pertigaan situ. Sedap. Karena dulu kan ada Sike juga kan, ada Circle K Sike situ. Cikajang. Iya kan, itu terkenal banget tuh. Karena mungkin dari Senop memang lebih deket ke situ kali. Betul. Ya, kalau bagi anak-anak yang clubbing kan. Iyalah. Coba siapa sebenarnya orang paling jaksel di internet deh, di sosial media deh? Iya. Siapa? Menurut lu? Menurut gua. Salah satu contoh deh. Contoh aja dari lo, ntar gue langsung relate. Oh yang gini kayaknya gitu deh. Coba. Erikal jaksel, ya kan? Oh iya. Kurang jaksel apa? Queen of Senoparty juga kan? Erika. Aukarin jaksel, ya kan? Keanu. Ya kan? Nah ini akhirnya terbuka nih gue. Keanu. Itu. Iya benar. Ya gue kenal sama mereka sekarang gitu ya setelah gue nonton jaksel, dan ya nggak nyebelin Aukarin di real life. Tapi ngomongin Erikal nih, gimana? Lu kayaknya kelihatannya serius banget dalam mengagumi Erikal ya? Gimana sih sosoknya yang lu tahu? Erikal emang mantep sih menurut gue ya, kayak dia juga ngerti bercanda gitu, dia ngerti momentum, nggak tau mungkin gara-gara dia main film Sri Mulat juga ya, jadi dia agak ngerti komedi sih menurut gue. Dia kayak tuh syuting sama dia habis pasca Sri Mulat tuh kayak wah makin kocak dikit nih Maher nih gue bilang. Makin dia tuh tipikal cewek-cewek classy banget gitu loh. Dia kan out of reach gitu ya, kayak fantasi nerd SMA.
Iya bener. Yang kayak nggak mungkin bisa dimiliki gitu. Yang kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Apalah kita gitu kayaknya. Kok bisa? Kalau untuk lifestyle lo sendiri gimana sih, Za? Lifestyle gue itu dia ya, mungkin setelah gue bikin konten Jaksel barulah gue jadi agak Jaksel gitu. Kayak gue tadinya mungkin selebgram tuh gue sindir-sindir, tapi sekarang gue kenal beneran sama Erikal dan Awkarin sama yang lain-lain gitu. Yeah. Gue sempet kerja juga di Baco TV, itu punya Daryl Juwono, itu juga selebgram juga. Kalau Noise punya siapa sih, Za? Noise, ini dulu. Oh iya. Noise, kayaknya Shit. nggak tau grup gitu, gue juga nggak terlalu tahu ya? nggak terlalu inian gue. Oh. Gue ini aja, Baco berbakti TV ya? aja. Oh, berbakti. Di noise ya. Iya. Gitu. Terus kayak ya itu, kayak misalkan kelabing dulu gue sindir lama-lama sekarang kadang gue dapet invitation beneran gitu ibaratnya. Akhirnya gitu ya. Ini tinggal tunggu ini aja nih, ada pengacara perceraian mau endorse gue gitu. Dikira gue terlalu sering bercanda broken home sama mama kan. Sekarang gitu, kayak dulu gue ada podcast sama temen gue Ben Daniel, dia suka bercanda kayak podcastnya bahasa Inggris kan. Jadi dia suka gay jokes gitu. Dikira gay beneran sama penonton gitu, gak ngerti gue kayak apa tuh diseriusin sekarang. Tahu apa-apa diseriusin. Dikira asli gitu. Iya. Kadang-kadang tuh emang anak-anak Gen Z atau millennials itu apa ya? Dia tuh bagus sih, kayak pengen punya sense of belonging gitu yang tinggi. Cuman kadang-kadang terlalu lebay sih menurut gua. Kayak di kantoran contohnya gitu ya. Lo kayak merasa punya sense of belonging pada sebuah kantor, produknya atau apa gitu ya. Tapi produknya gitu, produk kantornya gitu. Let's say kita tuh harus dengan animasi misalnya gitu, animasi aja. Terus lu bilang kayak sekarang misalkan contoh lagi zaman prank lo misalnya gitu. Iya, misalnya terus dia kayak maunya enggak animasi aja bro. Nah, kadang gue ngerasanya Lang, kalau Gen Z itu dia kayak gitu tuh bukan karena dia idealis banget soal animasi, tapi pengen menang argumen aja, ngerti nggak lo? Iya. Karena gue ngerasa kayak gitu, sebenarnya di hati dia yang paling dalam nih nggak terlalu peduli banget tuh mungkin kayak bener tapi gue pengen menang di argumen ini gitu kayaknya. Iya. Kadang gue ngerasa kayak gitu loh kalau ke Gen Z ya. Persis. Gitu. Ya kan kayak begitu kan. Persis. Makanya harusnya semua Gen Z punya podcast monolog sih supaya itu supaya itu keluar gitu. Menurut gue ya. Mending lu kayak gitu deh, Gen Z deh. Coba kayak gitu aja. Karena tuh kalau kita nih kayak masih makhluk sosial ya, masih habluminanas gitu. Dimana ada take and give-nya gitu. Za, lu kan di umur yang sekarang nih, belum ada keinginan untuk segera melepas masa lajang atau gimana? Atau lu masih nyaman? Nah itu ya, kayaknya umur segini tuh agak-agak semakin bimbang lagi gitu. Kayak ada momen-momen dimana kayak kita pengen kayak, aduh gue pengen merit deh, kadang kayak gitu. Tapi kadang kayak misalnya tapping di Noise gitu sama teman gue bertiga kan, terus temen gue kayak, deh balik gue bini gue udah rewel nih, kayak gitu gue kayak bersyukur, untung ya gue masih bujangan gitu loh, masih bisa sesuka hati gitu. Ini nggak sih Za, kayak lu ini gue nggak apa-apa ya nanya gini, boleh nggak apa-apa ya? Udah mulai susah nggak sih Za, kayak deketin cewek, lu punya standarisasi sendiri, si cewek itu juga, gitu nggak sih? Kayak karena gini, misalkan sekarang kurang lebih gue mau nggak mau udah harus jadi Gen Z sebetulnya, karena kayak angkatan gue udah nggak available lagi gitu. Misalkan kalaupun masih ada yang available tuh, maksudnya kan kayak gue ngerasain dari yang temen nikah satu persatu gitu-gitu kan, sampai sekarang gue ngerasain kayak kadang temen tuh cerai temen gue udah ada beberapa udah mulai cerai. Serius? Iya kan, lu belum ada yang gue udah beberapa temen gue yang ada. yang nikahnya mereka cepet ya, dulu kayak cepet banget gitu, dia udah nikah sekarang mulai cerai gitu, udah punya, tapi udah anak satu gitu kan. Iya banyak sih. Angkatan gue mah begitu, siapa yang masih jomblo udah jarang gitu. Iya sih. Jadi mau nggak mau gue harus mencari di mana ya Gen Z yang sifatnya nggak kayak Gen Z gitu ya. Iya. Oh akhirnya mungkin kayak gitu. Mungkin harus ke kota-kota terpencil untuk bukan itu. Karena di sini sih gue rasa udah nggak ada lagi ya. Tapi gue dukung lah, Erikal, tolonglah segera pindah agama lah ya. Iyalah, Erikal ta'aruf lah. Iya, ta'aruf. Nah, Erikal tuh kayak
One in a nih, cakep, lahiran gak jauh sama kita. Iya. Dan single tapi non janda gitu kan. Iya. Itu agak one in a million sebenarnya kalau gue bilang ya. Untuk kayak begitu ya. Gila, susah tuh kayak gitu. Mungkin kebetulan Erika sukses aja, jadi dia bisa memilih gitu. Dia di posisi yang dia nentuin gitu. Bang, kalau Erika cuma sebatas ya mohon maaf sosial media spesialis di startup dan oke, kamu kapan nikah Erika? Udah lama yang kemarin aja. Udah kayak begitu kan. Kayak begitu. Iya, udahlah ikut suami gitu kan. Ujung-ujungnya. Karena dia perantau dan juga dia make it, jadi dia bisa tentuin kapan dia mau nikah, ibaratnya gitu kan. Coba kalau Erika bukan, pasti juga udah nikah gua rasa iya, gitu. Ya kan? Cari gadun. Untungnya dia udah ini aja iya, tuh. Bener. Gimana, Za, testimoninya nih, main-main ke channel. Mantep ya, dan ya benar tadi kata lo, baru ini gua bener-bener turun ke Jaksel dan mengkomentari secara langsung ya. Biasanya cuman dari jauh aja gitu ya kan. Tapi untuk turun langsung di konten baru ini nih. Baru ini ya. Gak ada yang kepikiran selama ini ya. Yoi. So far obrolan kita juga cair ya, nyambung cair lah. Gue tuh semalam tuh udah deg-degan bro, kayak anjing nih Oza pasti lifestyle-nya ini banget nih anaknya. Gue takut krik-krik gue sebenarnya, kayak gue takut nggak nyambung. Asli pas ketemu sih orangnya asik banget ternyata. Karena emang kita janjian tuh udah lama banget dan iya ya, semakin itu DM-an tuh udah lama ya. Udah lama. Gue udah lama sebenarnya kenal Oza Rangkuti sebenarnya. Cuman dianya aja nggak kenal gue. Tapi seru-seru, asik anaknya. Tapi kalau boleh tahu nih, lo pernah ditolak cewek nggak sih, Za? Gue nembak aja cuma sekali gue, dan itu diterima ya untungnya ya. Anjir, setelah itu sombong banget. Itu juga zaman kuliah kayak. Iya. Gue gak pernah nembak soalnya, dan sekarang kayaknya juga ya, gue udah sering bilang gue udah jarang kayaknya orang nembak. Kayaknya lu tipikal orang tuh yang emang cewek tuh nyaman aja ya deket sama lu gitu ya? Dari pertemanan gitu ya? Tipikalnya. Mungkin ya, tapi kalau zaman sekarang kan kayak terlalu nyaman, lebih ke friendzone ujung-ujungnya gitu, kayak curhat zone, lebih tepatnya curhat zone. Tempat untuk dia ngeluhin cowok lain doang gitu. Ya tapi ya dapet lah tipis-tipis mah. Gak juga sih, kalau curhat zone yang kronis tuh mah gak juga, udah terjebak di sesi curhat aja doang. Iya. Aduh, sedih sekali. Diselingkuhin, di PHP-in mungkin? Diselingkuhin. Oh iya, tadi lu udah cerita tadi. Menjadi selingkuhan itu gue dulu. Kalau menjadi selingkuhan. Lebih sering menjadi selingkuhan gue. Karena gue diselingkuhin, gue statusnya cuma sekali, jadi nggak banyak ruang untuk diselingkuhin yang gue alamin. Keren. Tapi dengan personal lo yang kayak sekarang nih dan karir lo yang sudah menanjak ini tuh, banyak yang deketin lo nggak? Nggak juga sih, mungkin karena pertama penonton gue yang cewek tuh cuma 16% menurut data. Iya, jadi penonton gue tuh laki-laki semua memang. Oke. Gitu, jadi dikit cewek yang, ya cewek juga kalau ngelihat konten-konten gue lebih mungkin kesebel sih dibandingin ke naksir ya menurut gue ya. Kayak gitu. Karena gue sering ya ibaratnya menghina point of view cewek juga, menghina lifestyle cewek kan. Iya sih, karena memang banyak kesenjangan sosial ya bro, yang dirasakan antara kita gender nih ya, kesenjangan gender maksud gue, kesenjangan gender yang dimana tuh cowok tuh mesti struggling banget gitu, sedangkan cewek-cewek di Indonesia ini kan yang tinggal. Oke, Za, kita ngomongin love life lo sedikit lagi nih. Oke. Apa sih rencana ke depan atau harapan lo dari seorang Oza Rangkuti? Gua mungkin merit ya, karena kata misalnya kayak Bang Adri ya, Adriano Colby, dia bilang kayak merit tuh nge-push lo lebih jauh lagi ketika lo bertanggung jawab tuh lo kedorong gitu untuk lebih giat, untuk lo lebih rajin lagi mungkin, dan itu juga ya gudang premis untuk kita para komedian kan biasanya. Premis setelah menikah tuh hampir semua orang tuh lucu gitu. Biarpun misalkan lo ketemu komedian yang belum terlalu naik dan memang stand up-nya masih belum terlalu bagus, habis itu dia nikah, habis itu dia bikin materi 5 menit tentang dia baru nikah, itu lucu terus gitu. Jarang gue ngeliat materi baru nikah yang kurang tuh hampir nggak ada. Bahkan tentang dia ngebahas hari H pernikahannya aja bisa panjang lebar sendiri gitu.
Ya, itu sih mungkin magicnya dari pernikahan juga ya. Banyak yang relate juga karena Banyak yang relate juga. banyak yang relate juga. Gue udah mulai kepikiran untuk ke arah merit sih supaya jelas lah gitu. Lo child free nggak? Gua enggak lah, gue pengen Menganut itu nggak? Gue pengen meneruskan, gue pengen nanti ngelihat dari surga cicit-cicit gue lagi ngapain kan. Bagus nih, Heeh. keren. Malah pertimbangan gue, maksudnya penyesalan gue nggak nikah muda tuh cuman itu doang, kayak gue sama anak gue ntar bisa selama apa nih. Berarti kayak misalkan kalau gue nikah 35 kan anak gue umur 17? 17 aja gue udah 53, Iya. 52 apa 53 nggak tahu tuh. Apakah gue kalau anak gue nikah umur 35 juga, gue udah umur 70 gitu Iya, ya benar. kan. Itulah bayaran yang gue dapat untuk bisa nongkrong bebas sekarang gitu. Iya sih. Ya saya doakan lah semoga Mm-mm. secepatnya menemukan pasangan lah ya. Erikal. Kristen, Aduh, ayo dong. Erikal Kristen sih. Nah kalau di Islam juga belum tentu mau sama gue padahal. Erikal nonton ini kayak nggak, bukan karena agama sama Iya. Tapi kalau lu akan menjadi seorang bapak gitu ya, next, lu pernah berpikiran akan gimana Mendidik nih? anak seperti apa ya? Itu belum nyampe gue. Belum nyampe gitu. Karena Ya? itu kayaknya lebih susah lagi. Kayak waktu itu yang gue pernah bawain juga di stand up di YouTube tuh, kayak ada teman gue, dia butuh dia anaknya itu harus dilesin bahasa Indonesia karena ngomongnya Inggris mulu gitu. Iya. Padahal nggak ada blasteran ya, nyokap Indonesia gitu, bokap Indonesia, tapi anaknya harus les bahasa Indonesia gitu ibaratnya. Menurut gue lucu aja. Iya. Ya Inggris penting sih sebenarnya. Apalagi sekarang kan dia Sekarang, juga segala fitur juga harus bahasa Inggris. ChatGPT lebih luas ketika lo pakai bahasa Inggris kan. Betul. Oke Google nanti. Tapi emang ini trennya ini kan K-pop ya. Kalau kita pelajari K-pop. sekarang tuh K-pop lagi gila banget ya, Blackpink ya. Kayak segalanya sih, kayak drama juga sampai kayak supermarket terus soju. Ya kan? Iya. Apapun Korea tuh masih kemakan. Menurut gua harusnya Amerika nih panik. Maksudnya Hollywood tuh harusnya lagi ketar-ketir nih kayak. Iya. Dia terbiasa menguasai kita puluhan tahun lamanya. Sekarang kok bukan kita lagi di peringkat 1 Netflix gitu. Mungkin dia terbiasa dulu saingannya sama tetangga-tetangganya aja gitu kan. Sekarang dia mungkin agak bersatu kalau di bayangan gue ya. Gue kalau jadi CEO perusahaan PH di Hollywood kayak ayo dong mikir lebih keras lagi, gimana nih? Masa hometown Caca peringkat 1 bego lo. Kita udah ada Channing Tatumnya gitu-gitu, pasti gue marah-marah tuh. Kok bisa kalah sama orang-orang Asia itu, harusnya gitu. Iya, ini udah mulai bergeser nih culture-nya nih. Ya kalau di Jaksel sih kalau masalah selera sih masih K-pop ya. Dulu Masih sempet K-pop ya? ada masanya Eropa-Eropaan tuh yang kayak sok-sok nonton film Prancis nggak jelas yang kayak ini bagus banget loh filmnya gitu. Masa sih? Ada terus ya? kayak ngajak cewek ke Institut Franchise Indonesia. Terus kayak gue sih lebih suka Eropa dibanding film-film US ya gitu-gitu sempet tuh. Sekarang mah kayak drama menurut gue sih memang. Kirain tuh udah metoy. Tips yang terakhir nih, tips mendekati cewek Jaksel. Tips mendekati cewek Jaksel adalah, itu juga gue udah sering bilang ya, adalah bahwa kayak sekarang tuh pamer harta tuh udah nggak kena gitu. Karena lo kelihatan sombong gitu ya kan. Pamer link juga lu jadi kelihatan sok gaul segala macam. Jadi ya kalau mau deketin cewek Jaksel ya paling cepet dan mungkin cara daruratnya ya jual cerita sedih udah paling bener gitu. Kayak cerita broken home itu kuat banget. Iya benar-benar. Mungkin lo pernah dipukulin bokap apa gimana kan, bagi Gen Z kan kayak ya ampun dikasarin gitu kan, parah banget kan. Kalau kita kayak dulu jangan karena orang tuh guru olahraga aja agak kasar gitu kan. gitu. Ini tuh ke kanan. Guru agamanya gitu. Juga serem dulu. Gue dipukulin pakai rotan aja guru agama. Terus lu kayak agama mana yang mengajarkan ini? Ya begitu mungkin ya. Kalau menurut gue ya. Cerita broken home atau bahkan cerita ditinggalin cewek atau gagal nikah. Atau drama perkantoran juga bisa diangkat ya? Drama perkantoran bisa. Drama perkantoran bisa, tapi mereka relate-nya lama gitu loh, bener. Ya kan. Kalau misalkan broken home tuh enak, mereka langsung bandingin sama yang di rumah gitu ya kan. Iya. Kalau drama perkantoran mereka harus ngebayang, apalagi kalau yang masih kuliah kan belum ngerti itu. Iya benar. Terus dia ngasih solusi-solusi standar kayak
ya lu ngomong aja gitu kan Iya, gitu kan gua lakukan tapi sekali dari gitu. Ya udah kalau nggak lu resign aja. Iya, cari yang lain aja gitu. Pasti kayak gitu Iya. menurut gua. Benar. Tips mendekati cewek Jaksel adalah jual cerita sedih. Jual cerita sedih. Kalau tips mendekati cewek Cindo, Cewek Cindo ya, Nah, cewek Cindo. ini next level of lokal Cewek men. Cindo lebih susah lagi sih, karena mungkin mereka pinter ya mungkin ya. Mungkin jual kayak tajir tapi cerdas, tau gak lo? Kayak Iya, naik BMW tapi lo ngomonginnya tentang investasi. iya quality air quality di Jakarta tuh kenapa gitu-gitu kayak wah Iya. ternyata dia kaya tapi berwawasan ya. Nah mungkin gitu kena tuh. Oke lah, Oke, kita sudah di penghujung you ya. acara. sampai lagi di daerah sini lagi nih. Moga-moga Bersama gua. kita setelah ini keep in touch, sukses selalu Yoi, keep in touch dong. buat Oza Rangkuti Yoi, apapun yoi. yang lagi dilakukan. Amin amin, thank you juga lang sama-sama. Thank you udah mau main ke channel gua. Thank you. Orangnya humble banget. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe channel gua dan juga Yoi, podcast Kesel podcast aja. kesel aja. Follow Instagramnya Oza Rangkuti. Ya. And see you in the next video. Bye.